Juga sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama dengan Menteri Agama Pak Nasaruddin Umar. Pak Nasaruddin, selamat sore. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasaruddin, apa yang bisa Anda sampaikan juga kepada umat Katolik di Indonesia setelah mendengar kabar duka ini? Saya sangat kaget karena tadi pagi ini barusan saya dapat utusan dari beliau mengundang saya untuk ada acara pertemuan dengan Vatikan ya, beliau paus di bulan September akan datang. Tadi pagi ya, sama Mrs. Gregoria ya, dari Itali langsung. Jadi jam 9 tadi pagi ya. Dan saya katakan mudah-mudahan saya masih bisa berjumpa lagi nanti di Vatikan pada bulan itu karena beliau kan sakit-sakitan. Lalu iya mudah-mudahan, tapi sekarang sudah mulai bagus karena sudah keluar dari rumah sakit. Nah betapa kagetnya saya, suratnya masih ada di kantong saya. Beliau mengundang saya dalam acara di Vatikan itu. Nah mendengarkan kabar ini tentu saja saya sangat kaget ya kan. Kenapa? Karena banyak sekali kenangan yang saya tidak bisa lupakan ya. Terutama perjumpaan saya dengan di Istiqlal itu. Dan menjadi foto saya itu menjadi photo of the year di tahun 2024 ya. Nah, poin yang pertama saya ingin kesankan kepada para pemirsa, sosok figur kedalaman cintanya beliau ya, ketulusan cintanya itu kepada umat bangsa Indonesia walaupun beda agama, tetapi saya merasakan ketulusan dari genggaman tangan beliau ketika jabat tangan. Itu bukan sekedar jabat tangan, tapi dia pegang erat tangan saya kan, pegang sampai nggak mau lepas. Saya juga pegang erat. Nah itu bagi saya itu simbol ada stressing di situ, penekanan di situ. Nah kemudian masuk di terowongan Istiqlal itu ya, sampai di liftnya kita belum turun. Saya jelaskan bahwa ini terowongan ini dari arah Masjid Istiqlal itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi beduk. Tapi dari arah katedral itu ada sayup-sayup kedengaran bunyi lonceng. Tapi di tengah perjumpaan itu nanti ada bersaut-sautan antara bunyi beduk dengan bunyi lonceng. Jadi sangat indah dengan lagu-lagu instrumentalianya itu ya. Ada AC-nya, kemudian juga bisa dipakai untuk ruang pertemuan. Kami sering gunakan untuk interfaith meeting. Dia sangat appreciate. Saya pakai bahasa Inggris tapi kurang direspon. Akhirnya saya diberitahu oleh penerjemah, Pak itu pernah lama tinggal di Timur Tengah, di Suriah atau Sudan ya, saya lupa ya. Nah begitu saya bahasa Arab, direspon. Jadi ternyata beliau bahasa Arabnya lebih bisa daripada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris saya nggak direspon, tapi bahasa Arab saya direspon. Jadi saya bercakap bahasa Arab, akhirnya translatornya itu mengatakan kalau begitu saya nggak usah terjemahkan Pak. Ya udah nggak usah. Dia ternyata paham bahasa Arab. Saya mencoba menjelaskan Istiqlal dengan versi bahasa Arab ya, dan dia ngerti. Kemudian juga yang kedua sangat terkesan ya, senyumnya itu masih kebayang-bayang di wajah saya itu ya. Ketika kita mendeklarasikan poin-poin persepakatan Istiqlal katedral itu ya, dan itu luar biasa. Itu dijadikan tema konferensi di Uzbekistan, di Amerika, dan juga di Bali. Dan beberapa tempat yang lain. Saya ke Mesir juga, saya berfoto dengan pimpinan Al-Azhar. Oh, masa cuma paus bisa berfoto dengan Anda? Kami juga punya, akhirnya satu persatu syekh di situ berfoto dengan saya. Karena istilahnya masa cuma paus berfoto, kita juga boleh berfoto dengan imam besar. Jadi foto-foto kami juga populer di Mesir juga, dan di Dubai, dan kemarin di Amerika ya. Dan dampaknya lebih jauh ya, Istiqlal diminta jadi model masjid yang kami diminta untuk memberikan model masjid yang ada di Amerika Latin dan di Afrika. Dan itu sponsor PBB ya, United Nations di New York. Nah jadi luas sekali pengaruhnya itu. Dan kata teman-teman di Amerika, ini baru pertama kali ada himbauan menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan. Kan
poin yang ketiga itu sangat penting ya, dan itu kita menggunakan bahasa agama untuk mengajak para umat kita agama apapun untuk menyayangi save planet yang untuk menyayangi planet kita. Bagaimana mencegah datangnya kiamat? Karena kalau dalam Abrahamic religion, Yahudi, Nasrani dan Islam percaya akan ada hari kebangkitan, kan? Percaya juga akan ada hari kiamat. Nah, jadi bahasa kami bahwa salah satu upaya untuk menunda hari kiamat itu adalah kita menggunakan penyelamatan alam. Ya, karena setiap ayat-ayat Quran, ayat Bible juga ada bahwa rusaknya alam itu karena tangan-tangan jahilnya anak manusia ini, kan. Nah, jadi kita menggunakan bahasa agama mengajak kepada para umat beragama untuk save planet ini. Jadi kita jangan sampai melakukan perusakan alam, lingkungan, sebab itu menyangkut masalah keselamatan, kesehatan anak cucu kita juga di masa akan datang. Kemudian yang kedua, poin yang sangat penting ditandatangani bersama Imam Besar dengan Paus itu ialah bagaimana hentikan segala bentuk peperangan itu ya. Jangan menyelesaikan persoalan kemanusiaan dengan peperangan, karena itu tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Nah, kemudian yang ketiga bahwa jangan juga memperatasnamakan agama untuk melakukan tindakan kekerasan. Kekerasan tidak ada tempatnya dalam agama-agama. Jadi saya kira poin ini sangat penting, ditambah dengan satu lagi poin pentingnya toleransi. Toleransi itu bukan hanya koeksistensi, sama-sama hadir tidak saling mengganggu, tapi harus ada sama-sama hadir tidak saling mengganggu dan ada ikatan tali cinta kasih yang mengikat antara satu sama lain. Itu luar biasa ya. Pesan-pesan kemanusiaan yang ditandatangani itu menjadi viral di media-media asing ya. Dan yang paling penting adalah ketika satu saat saya mencium jidatnya, kepalanya beliau, lalu dia mencium tangan saya, dan itu berkali-kali. Dan itulah yang jadi paling viral dan pernah menjadi cover di beberapa majalah, cover berita di beberapa tempat, termasuk juga di Vatikan. Ya, karena dulu belum pernah ada foto seperti itu, kata komentarnya. Makanya itu foto saja itu sudah menjadi pesan khusus bahwa masyarakat Indonesia itu luar biasa, walaupun minoritas Katolik tetapi bisa begitu akrab dengan jamaah Masjid Istiqlal dan tamu-tamu Istiqlal pada waktu itu ya. Dan inilah Indonesia ya, satu bangsa yang sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, sehingga tidak ada bedanya antara agama apapun, mereka itu sama-sama menjunjung tinggi kemanusiaan. Dan itulah memang pesan Al-Quran juga. Walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam. Agama apapun agamanya, etnik apapun, warga negara apapun, jenis kelamin apapun, pokoknya wajib dimuliakan anak manusia itu, anak cucu Adam itu, ya kan. Nah, inilah persamaan bahasa, persamaan tema kami dengan Paus pada waktu itu, sehingga kita sangat berbahagia menyaksikan kegembiraan dunia pada pertemuan Istiqlal itu, dan sudah diterjemahkan ke hampir semua bahasa dunia ya tentang deklarasi Istiqlal pada waktu itu. Dan itulah yang sangat berkesan. Satu lagi poin yang sangat berkesan, ketika mau pamit tidak mau melepaskan tangan saya, sehingga ada orang mau jabat tangan nggak jadi karena tangan kanan saya dan tangan kanan beliau berpegangan erat. Jadi tersenyum. Jadi Masya Allah luar biasa kesan saya dengan Paus. Tadi pagi datang utusannya mengundang saya, tapi siangnya mendengarkan beliau wafat. Jadi saya sangat terharu. Dan yang terakhir, saya juga punya kesan tersendiri, Pak. Ketika beliau masuk rumah sakit, hari yang sama juga saya masuk rumah sakit. Jadi kaki saya tergelincir, patah di operasi. Dan ketika membuka TV, Paus masuk rumah sakit juga di sana loh. Kok kenapa bisa bersamaan harinya masuk rumah sakit ini? Nah, jadi itu kesan saya, nggak tahu apa maknanya ini semua. Ya. Pak Nasaruddin, kan perdamaian ini jadi salah satu pesan yang terakhir disampaikan juga oleh Paus ketika Paskah kemarin. Tapi dari banyaknya nilai-nilai yang bisa kita pelajari, banyaknya pesan yang sudah pernah ia sampaikan juga. Kalau secara personal, Pak Nasaruddin, kesan yang paling kuat, yang paling Anda ingat selama mengenal, bertemu langsung, berkomunikasi langsung dengan Paus, seperti apa, Pak? Pelajaran berharga saya adalah ternyata kesederhanaan itulah yang melahirkan sesuatu yang besar. Kita semua bisa sepakat bahwa kesederhanaan
Paus ini ya dari segi pakaiannya. Saya juga lihat sepatunya bukan sepatu istimewa ya. Juga tidak mau menggunakan mobil mewah, juga tidak mau menggunakan hotel mewah, juga nggak mau menggunakan fasilitas kenegaraan yang mewah. Jadi semuanya mau bersahaja. Jadi inilah membuat saya belajar ya. Ya saya hanya menteri masa saya mau melakukan macam-macam. Jadi saya itu belajar betul bahwa ternyata kesederhanaan itu melahirkan sesuatu yang besar. Bukanlah sesuatu yang besar itu otomatis melahirkan yang besar, tapi justru kesederhanaan itu mampu melahirkan suatu image yang besar untuk sebuah gagasan. Dan makanya itu saya kira nilai kemanusiaan yang dibawa oleh Paus itu didukung sepenuhnya oleh umat manusia tanpa membedakan agama apapun. Ya, jadi inilah suatu hal yang perlu kita pelajari dari seorang tokoh seperti Paus, bahwa di tengah kesederhanaannya, ketulusannya, keikhlasannya, tanpa pamrihnya, ternyata menghasilkan sesuatu yang sangat mulia, satu hal yang sangat besar. Semoga ini pelajaran berharga buat siapapun, terutama tokoh-tokoh agama, bahwa kita harus tawadu, kita harus muru'ah, dan kita harus menempatkan diri itu jangan terlalu bangga, sombong, dan seterusnya sebagai pemimpin agama. Ternyata kita lihat tokoh-tokoh agama yang lain juga ternyata sama. Ya, kita lihat tokoh-tokoh Hindu, Buddha, Siddhartha Gautama, apalagi Nabi Muhammad ya. Kita tidak membandingkan satu sama lain, tetapi pelajaran berharga yang kita bisa pelajari bahwa tokoh-tokoh yang mengusung sebuah gagasan dengan cara yang jujur, tulus, dan sederhana, ternyata itulah yang monumental, yang abadi, dan itu diterima semua pihak. Jadi saya kira pelajaran berharga dari kita semuanya, walaupun Paus nanti memang sudah wafat ya, tetapi nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai humanity-nya itu tetap harus hidup di dalam benak kita masing-masing. Apapun agama kita, mari kita menghormati tokoh-tokoh kemanusiaan seperti Paus, sebab langka orang bisa seperti itu. Ya. Pak Nasaruddin, tapi setelah Anda mendapatkan juga kabar duka ini dari Vatikan, pemerintah Indonesia sudah menyampaikan duka citanya juga kah secara langsung, sudah komunikasi dengan Vatikan, Pak? Ya, saya langsung tadi, karena saya ketemu dengan orangnya yang baru mengundang saya tadi. Saya dalam teks bahasa Inggris, saya sudah sampaikan, kemudian juga saya seandainya Paus itu di Indonesia, pasti saya terbang untuk mengunjunginya, tetapi ya negara lain dan saya terikat dengan peraturan perundang-undangan, kita tentu harus mendapatkan izin dan lain-lain sebagainya ya, untuk bisa mengunjungi beliau, tetapi ya kita serahkan kepada Pak Presiden kita. Saya kira Pak Prabowo juga sangat concern terhadap pesan-pesan beliau kemarin, itu juga disampaikan itu sangat mendalam ya. Jadi sering di-quote ya, bahwa Paus ini adalah figur yang sangat bersahaja, tetapi sangat care terhadap kaum duafa, orang-orang lemah, ya kan. Dan Pak Prabowo juga kan sama kan. Kita lihat bagaimana care-nya beliau terhadap orang-orang miskin, sehingga membuat berbagai macam kebijakan sekolah rakyat, kemudian juga pemberian gizi, makanan bergizi kepada anak-anak, terutama yang fakir miskin. Itu ada persamaan humanity-nya sangat dalam antara kepala negara kita dengan Paus ya. Dan saya kira nilai-nilai baik dari orang, siapapun orangnya, mari kita terbuka memberikan apresiasi ya. Setiap orang punya kelemahan, tetapi jangan mengingkari kelebihan setiap orang. Tapi Pak Nasaruddin juga ada rencana akan ke Vatikan dalam waktu dekat? Iya, undangan saya itu bulan September, Mbak, tapi masih jauh. Maka itu saya nggak tahu nanti ini, karena waktu wafatnya Paus Johannes Paulus, saya juga diundang khusus. Jadi waktu meninggal Paus itu saya juga ikuti upacaranya, dihadiri 2 jutaan orang pada waktu itu ya. Saya juga hadir bersama Gus Dur ya, waktu itu. Ya, saya nggak tahu nanti ini, pokoknya karena kita sudah menjadi pejabat publik ya, kita tergantung pimpinan ya, apa petunjuknya dari beliau. Tapi saya sangat yakin bahwa Indonesia itu pasti merasa kehilangan sosok figur teladan kemanusiaan. Ya.
Sebelum berita duka hari ini dan juga mungkin setelah September lalu Pak bertemu di Istiqlal, di terowongan silaturahmi, komunikasi yang juga dilakukan untuk tetap membawa pesan perdamaian itu rutin juga dilakukan antara Indonesia dengan Paus Fransiskus? Iya, kami atas dasar kunjungan itu, saya diundang di beberapa negara ya, mungkin hampir 10 negara yang mendiskusikan tentang deklarasi Istiqlal itu. Karena itu dianggap sangat unik ya, karena ada himbauan menggunakan bahasa agama untuk melestarikan lingkungan. Selama ini kan hanya bahasa politik yang digunakan kan, bahasa birokrasi. Nah ternyata itu kan tidak efisien efektif ya, karena tidak menyentuh hati masyarakat. Dengan deklarasi Istiqlal menghimbau dengan menggunakan bahasa agama kepada umat yang beragama, apapun agamanya, mari kita melestarikan lingkungan, mari kita merawat planet ini demi untuk anak cucu kita yang akan datang. Itu kan message. Dan apalagi sekarang kan musim perang di beberapa tempat ya. Di situ pernyataan kami berdua bahwa kekerasan tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Dan jangan atas nama agama kita menghalalkan kekerasan. Tidak ada tempatnya kekerasan oleh agama apapun juga. Ya, menemukan keberanian untuk melanjutkan dialog, tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan kekerasan di berbagai belahan dunia itu juga jadi pesan Paus. Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama, terima kasih sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Saya selalu, Pak. Dan Breaking News Kompas TV akan